Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali kita dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Mari kita angkat pujian, kita menyembah Dia dan kita dengarkan firman-Nya. Haleluya. Satukanlah hati kami ya Bapa. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih-Mu Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Karena Engkau adalah Yesus, Tuhan, dan menjadi Raja yang mengatur dan memimpin setiap kami. Haleluya. Dalam satu kasih, bergandengan tangan untuk setiap kerukunan. Dalam satu iman, tidak ada perbedaan di antara kita. Dan kita harus mengasihi siapapun itu. Mereka siapa dan beragama apa, kita harus satu dalam kasih. Amin. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kita semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita bergandengan tangan, sehati sepikir. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, amin. Saling mengasihi di antara kami, amin. Keluarga kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah keluarga kerajaan Allah. Kita bergandengan tangan, kita sepakat, sepemahaman, sepikir, maka akan membawa damai sejahtera. Tuhan, amin. Tuhan, terima kasih. Saling mengasihi di antara saudara dan saya, di antara kita semuanya. Karena saudara dan saya adalah keluarga kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Mari kita sembah bersama-sama. Hai engkau keluarga kerajaan Allah. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Mengalirlah Bapa kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu di dalam kami. Kuasa kesembuhan, kuasa kemujizatan, kuasa perdamaian. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. 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 Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Glory, haleluya. Satukanlah setiap hati kami ya Bapa, untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Satukan setiap hati kami ya Bapa, tanpa kami memandang dari mana kami, dari gereja mana, dari suku apa,
dari bangsa apa, dari agama apa Tuhan. Tidak ada Bapa, tetapi satukan kami Tuhan dalam satu keluarga kerajaan Allah. Maka kemuliaan-Mu Tuhan akan semakin Kau nyatakan melewat firman-Mu yang hidup. Lewat pengajaran yang Kau berikan ini Bapa, kami akan semakin hari, kami boleh semakin dewasa karena kami mau Bapa tunduk dalam otoritas-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya memberi judul mata rantai. Ya. Apa sih artinya mata rantai? Yuk kita masuk dalam firman-Nya yuk. Dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7 saja yang kita baca hari ini. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tuhan minta dalam kesatuan jemaat gitu ya. Ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, kata firman Tuhan, kita hari ini dinasehati oleh firman. Aku orang yang dipenjarakan, kata Paulus, karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Paulus mengingatkan kepada kita. Ini Paulus menulis kepada Efesus, tapi hari ini Paulus menulis kepada kita yang ada di kita sehat, kita kuat, amin. Dan kita belajar terus ya tentang firman Tuhan. Ketika kita mau selama pandemi ini, Tuhan selalu ada di rumah saudara dan memberikan pengajaran dari hari Senin sampai ke Sabtu. Setelah itu nanti hari Minggu kita ibadah raya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa loh buat kita. Kita nggak usah ke gereja, tapi Tuhan yang datang ke tempat kita. Itu adalah anugerah yang besar. Dan kita jangan jemu-jemunya untuk belajar firman ini. Saudara dan saya adalah orang yang dipanggil. Ketika saudara dan saya orang yang dipanggil oleh Tuhan, mari kita berpadanan dengan apa yang menjadi karakter Kristus buat saudara dan buat kita semua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, itu yang Dia minta. Lemah lembut dan sabar, itu yang diminta. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ini yang Tuhan minta, saling membantu. Saling membantu. Masih ingat firman Tuhan yang kemarin? Saling membantu, tetapi jangan menyalahgunakan ketika engkau dibantu. Jadilah engkau terang di dalam Kristus. Amin. Masih ingat ya yang kemarin ya? Firman Tuhan yang kemarin masih ingat ya dalam ilustrasi saya. Dan ini ditegaskan kembali, ditekankan kembali. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jadi satu sama yang lain harus saling membantu. Penuh dengan kesabaran, dengan kerendahan hati, dengan penguasaan diri. Ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Ini yang sangat penting. Kita harus dalam kesatuan roh. Kalau kita tidak ada kesatuan roh, kita tidak bisa membantu. Isinya sakarpe dewi. Tahu sakarpe dewi itu bahasa Jerman ya. Sakarpe dewi. Wis gak iso, wis entek, wis gak iso iki apa manis ditinggal mbokne, gak iso, gak karu-karuan gitu ya. Nah, Tuhan mau kita menjaga di dalam kesatuan roh. Roh yang mana? Otomatis roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ketika saudara dan saya dan kita semua ada di dalam pimpinan kesatuan roh yang benar, roh yang kudus, saudara akan berdampak. Itu yang dikatakan seperpadanan, kesepadanan, berpadanan di antara kita. Jadi saling pengertian, saling memahami, saling membantu, saling menopang, saling mendoakan. Itu ada di sana semuanya. Salinglah membantu kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tuhan cuma meminta itu. Bukan semena-mena, bukan sesuka hatinya. Sakarpe dewe. Orang kalau kebiasaan sesukanya sendiri, itu namanya menangnya sendiri ya. Jadi ya udah nggak bisa diatur gitu, rasanya kayak
anjing lepas kandang ya, kira-kira dia nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, nggak ada kesatuan hati. Orang yang seperti ini saya sangat yakin dan percaya dia bukan orang yang memiliki roh kebenaran. Karena apa? Semau gue, carpe dewe gitu ya. Nggak ada perasaan segan itu sama sekali nggak ada. Orang kalau nggak punya perasaan segan kepada orang lain, tidak bisa menghargai orang lain karena orang ini tidak punya harga diri gitu. Jadi Tuhan pun juga tidak ada penilaiannya kepada orang yang seperti ini. Jadi kalau ngomong ya sesuka hatinya dia gitu, namanya carpe dewe. Nah, saya mau katakan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan memiliki karakter yang seperti ini. Kenapa? Akhirnya kalau anak-anak Tuhan memiliki karakter yang seperti ini akan menjadi batu sandungan, akan menjadi siak bagi orang lain. Loh, katanya ikut Tuhan Yesus ke gereja setiap minggu. Kalau mau doa makan. Kalau mau makan doa, ya apa enggak? Mau makan, apa tadi saya katakan, mau doa makan, atau mau makan doa. Selalu lupa ketika mau makan, lupa berdoa. Ada orang sepertinya, waduh kusuk, setiap kali makan, makanan ada di meja, langsung dia tutup mata doa, selesai makan juga mengucap syukur berdoa. Sepertinya itu, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kesatuan roh. Roh kebenaran itu tidak ada pada mereka, sehingga hidupnya carpe dewe, seperti anjing lepas kandang, nabrak sana nabrak sini, lari sana lari sini, nggak bisa diatur, kencing sana kencing sini, kotor semua. Akhirnya halaman rumah, ya kalau pas halaman rumah, kalau pas di dalam rumah aduh tambah bahaya gitu ya. Di ayat yang keempat, satu tubuh dan satu roh, ini yang Tuhan mau. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu itu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu roh ini. Di dalam kesatuan roh itu ada di ayat ini ya, dari ayat 3 sampai ayat 4. Dari 4 sampai ayat yang ke-6. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itu namanya satu roh. Kalau tidak satu roh itu berbeda. Makanya tadi saya katakan dengan bahasa Jerman, carpe dewe. Kalau saudara sudah mendapatkan orang yang seperti ini, ya jangan terlalu untuk mempercaya, kita harus punya hikmat supaya tidak katut. Karena begitu mudahnya loh orang-orang kalau rohnya nggak kuat itu terkontaminasi. Apa sih Bu terkontaminasi? Itu ketularan gitu ya. Mudah sekali. Hal yang jelek itu sangat mudah menular. Maka dari itu kalau saudara yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, jangan campur dengan orang-orang yang sedemikian. Loh Bu, berarti gak boleh saya menobatkan orang itu? Boleh, berikan dia contoh, tetapi masih panjang perjalanannya. Orang yang seperti ini adalah orang yang bebal. Wis angel, wis kandhanane angel, apa menembok wis gak ono angel kandhanane. Betul apa enggak? Ya. Nah, di ayat yang ke-6, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, kalau saudara yang sudah diberi oleh Kristus, saudara bisa untuk lepas dari bebal itu, lepas dari hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain, sehingga saudara bisa menjadi berkat. Tetapi kalau saudara sudah melihat orang ini seperti apa yang saya katakan, waduh itu wangel, sukar sekali untuk ke sana. Apalagi cuman KTP saja, hidupnya bersama Tuhan, masuk di dalam iman percaya kepada Kristus, dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan ini cuman sekedar KTP. Waduh, itu tambah wangel gitu ya. Tugas saudara apa? Saudara harus berhikmat. Kalau saudara campur dengan orang-orang seperti ini, jangan sampai saudara tertular. Kalau tertular, akhirnya saudara akan menjadi batu sandungan. Saudara akan menjadi siak, sehingga saudara tidak bisa menjadi Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca banyak
orang, tetapi isinya cuma mengecewakan orang lain. Pekerjaan Tuhan bukan mengecewakan orang lain, tetapi pekerjaan Tuhan mengasihi orang lain. Dari mana datangnya kasih itu? Dari hati saudara, dari karakter saudara, dari cara pandang saudara, dari tutur kata saudara, dari cara pikir saudara. Tetapi kalau karakter, pikiran sudah keluar dari konteks firman Tuhan ini, itu saudara tidak akan pernah bisa menjadi berkat, tetapi saudara akan menjadi batu sandungan. Mari, saya bukan mengajarkan yang jahat, saya bukan mengajarkan yang salah buat saudara. Hendaklah engkau berhikmat. Amin. Ketika saudara berhikmat, saudara akan mengerti. Di ayat 2 dengan jelas dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Orang yang punya perbuatan bebal sakarpe dhewe itu orang tuh nggak punya kerendahan hati. Nggak ada yang rasanya, waduh nggak boleh ya aku begini. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa, kalau menurut aku harus begini. Tetapi ketika saudara memiliki kerendahan hati, ya saya akan lakukan, ya. Rendah hati banget gitu, humble banget gitu ya. Selalu menjaga perasaan orang lain, selalu mengerti keadaan orang lain. Ya, itu yang dinamakan kasih yang ada di sana. Masih ingat ya firman Tuhan kemarin, kasih yang ada di sana penuh dengan pengertian. Tapi kalau sudah sakarpe dewe itu nggak bisa. Di sini firman Tuhan di ayat 2 itu dikatakan dengan jelas lemah lembut. Pemane medede-medede, jangan diharap. Lemah lembut itu bukan berarti yang inje, monggo, dipun skecaaken, bukan yang seperti itu. Hatinya yang penuh lemah lembut. Isinya itu cuman kasihan aja, belas kasihan aja, itu loh yang dikatakan lemah lembut. Hati Bapa ada pada orang itu. Kalau orang yang seperti ini, saya akan acung jempol, dia tidak akan mengganggu hidup saudara. Dia tidak akan membuat kekecewaan hati saudara. Dia tidak akan membuat masalah di dalam kehidupan saudara. Karena dia selalu ada di ayat 2 ini. Dia melakukan yang Tuhan perintahkan. Dia lemah lembut, dia sabar, dan dia menunjukkan kasih dan saling membantu satu sama yang lain. Sekalipun hatinya tertekan, sekalipun dia harus menangis, harus menanggung semuanya, tapi dia tetap melakukan dalam cinta kasih yang diajarkan oleh firman ini. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda itu adalah bagian dari karunia. Di ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kalau saudara kebetulan diberi kasih karunia oleh Tuhan yang di ayat 2, saudara adalah orang yang saya acung jempol. Bukan 1 jempol tapi 2 jempol. Saudara adalah orang yang sangat hebat, sangat luar biasa, karena saudara benar-benar pilihan Tuhan. Karena Tuhan tahu hatimu dan Tuhan tahu karaktermu yang bisa dibentuk oleh Tuhan. Tapi kalau masih 1-2 hari, 1-2 tahun itu masih belum. Saya terbentuk selama 27 tahun. Itu pun belum sempurna loh. Apalagi kalau masih berapa tahun, jangan gampang untuk mempercayai, apalagi untuk menjadi pelayan Tuhan. Masih banyak proses yang diproses. Tapi merasa aku sudah. Hati-hati, saudara tidak akan menjadi berkat, tapi saudara akan menjadi siap. Kita terus belajar di sini. Saya mengajak saudara terus belajar di dalam firman Tuhan setiap hari ini, supaya kita benar-benar boleh hidup melakukan seperti apa yang Tuhan mau dari saudara. Amin. Cinta kasih Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Tidakkah kita lebih sering mengharapkan dibantu daripada membantu? Betul apa enggak? Saudara perlu banyak pengen dibantu atau membantu? Kebanyakan pengen dibantu, ya toh. Aduh, aku kok nggak dibantu ya, dalam keadaan kepalaku pusing seperti ini. Siapa ya yang mau bantu belikan obat aku ya? Siapa ya yang mau memasakkan aku ya? Aku lagi nggak sempat masak ya.
misalkan seperti itu, tapi di sini nggak ada gitu ya. Saya cuma berilustrasi saja, saya cuma memberikan contoh saja. Kebanyakan orang-orang itu seperti itu, maunya untuk dibantu bukan membantu. Kalau ngomong, kalau cuma berkata itu gampang, tapi nggak usah berkata-kata lah. Lebih baik kita tunjukkan aja, karena Tuhan Yesus itu mau bukti loh. Tuhan Yesus itu nggak mau teori, tapi Tuhan itu mau bukti. Buktinya mana? Orang kaya sukar masuk surga. Kenapa? Karena orang kaya tidak mau melakukan menjual barang harta kekayaannya diberikan si miskin dan terus mengikut Tuhan. Nah, berarti Tuhan itu mau bukti. Mari, ketika kita dewasa di dalam rohani, maka kita jangan banyak cakap, tetapi hendaklah banyak membuktikan dari perilaku dan perbuatan-perbuatan saudara. Amin. Dan di sini kita itu lebih cenderung lebih memahami kemauan kita ketimbang menyediakan memahami orang lain. Kebanyakan memahami diri sendiri. Kalau memahami orang lain kok enak gitu ya. Ngapain aku harus memahami orang lain? Aku ya harus memahami diriku sendiri. Kita lebih sering menuntut orang lain lebih memahami kemauan kita ketimbang menyediakan dan memahami kepada keinginan orang lain. Kita cenderung berbicara lebih banyak daripada mendengarkan orang lain bicara. Tetapi ada orang lain yang suka sekali bicara terus sampai pusing yang diajak bicara ini ya. Itu namanya orang sakarpe dewe. Tetapi kalau orang itu nggak sakarpe dewe, tidaklah yang demikian. Kita lebih senang memerintah daripada diperintah. Kebanyakan manusia seperti itu. Tetapi kita menjadi anak Tuhan, kita tetap harus belajar dalam kerendahan hati. Kita lebih senang dilayani daripada melayani. Itu dunia yang mengatakan demikian. Kita merasa lebih penting daripada siapapun. Waduh, itu tambah dunia pol itu ya. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki kerendahan hati. Buang semua hal-hal yang tidak berguna itu. Benar-benar milikilah kerendahan hati. Hendaklah kamu saling merendahkan hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kita harus praktek, bukan berkata-kata. Di ayat yang ketiga dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ketika saudara lebih mendengarkan atau memahami dan melayani orang lain, sesungguhnya saudara semakin memperkuat mata rantai yang lemah dan menumbuhkan ikatan damai sejahtera yang sangat ilahi. Jadi di ayat 3, lakukanlah itu untuk menjadi bagianmu dan bagianku sebagai anak Kristus, sehingga engkau akan dikatakan ada Yesus dalam kemuliaanmu. Jadi kita nggak usah berdebat, kita nggak usah bersungut-sungut, semuanya itu tidak ada gunanya. Di ayat 2 dan ayat 3, lakukan dan itu berikan yang terbaik. Ubahlah kata favorit saudara dari aku itu dibuang. Ubahkan menjadi engkau. Aku bilang engkau atau saudara atau apapun dah sebutannya. Pokoknya bukan akunya, tetapi kamunya yang lebih lagi. Amin. Kita mau melayani Tuhan lebih lagi, layani dengan perilaku, dengan praktek, bukan dengan kata-kata. Saya kalau begitu banyak sekali ya, waduh nggak usah dikatakan di sini. Sebetulnya kasihan banget gitu ya, kalau cuman formalitas aja, tetapi tanpa kata-kata yang banyak, tetapi hati yang lebih mengasihi, itu yang lebih dikenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita belajar terus ya tentang kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan untuk sesama di muka bumi selagi kesempatan Tuhan berikan. Mari tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mau terus melaju Bapa bersamamu. Kami mau terus belajar bersamamu Bapa. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu. Tanpa Engkau kami tidak bisa. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu,
buat sesama kami Bapa, maka kami bisa, kami pasti bisa, kami pasti mampu karena ada Roh Kudus yang menolong dan membimbing kami senantiasa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tanamkanlah kesabaran dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam tutur kata kami, dalam cara pikir kami dan cara pandang kami Tuhan. Kepada semua orang-orang yang membuat kami kecewa Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sungguh-sungguh mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Bapa, dan kami belajar bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.